Ketika petualangan harus tanpa banyak keberuntungan, banyak yang menganggap bahwa perjalanan kali ini penuh drama. Padahal di balik itu semua masih ada orang yang sedang berjuang untuk tetap melawan batas. Karena kata sulit bukan berarti tidak mungkin. Ini jam 11 malam, jadi kita setelah isi solar ini berhenti dulu buat yang kencing-kencing sama yang buat beli cemilan, nyantai dulu. Jam 11 malam di KM 164B ya. Penumpang disuruh turun buat buang air ataupun buat yang mau beli cemilan silakan ke Indomaret. Di belakang itu ada Puspajaya sama Harta Sanjaya yang pernah kita naiki dulu ya. Yang ketemu biduan dari Subang, Mbak Indah ya. Waduh, kenangan lagi, kenangan lagi. Ada ngemakan kemewahan di kono ku ya. Oh, ini kegiatan ya? Kegiatan loh. Yo ora. Ora babri lewat dulu kok. Oh iya. Kok dikal. Urutannya ke dia. Aku di sini rasa cilik aku. Mas gede-gede ki ora gumun. Nah, yo lah. Awain. Bantu. Ah. Ini buat api dari Jakarta sih nggak makan jur wisata nih. Soalnya kalau bener-bener ada sumber daya alam. Ayo. Hasilnya daerah habis kau kita. Kira yang kalah. Bapak nih kuwi maksudnya. Aku bocah dhek iki ono sing gaya awe tak nekke tak suara gaung. Lagi bolak-balik rambutnya semene iki langsung balik sepeda-sepeda begini-gini iki bibir ngarepnya gini iki arep gini. Sepeda-sepeda kayak api kae. Rokok mah. Kalau betul langsung pada dulu. Ayo, ayo. Kalau dua
Itu aku ora ngono iki. Aku jenggot ora duwe kok. Saseng ora duwe. Kabelnya dicabut ganti daseng Krisna iki. Mana kok daseng Krisna kuwi? Itu Pak, menurut si Rockis. Jalannya gini. Oh, bro. Saya lihat. Salin mangkat. Oh, tekon. Kone juga itu kan masalah besok tahu. Selamat kita sing anyar ngono. Kurs iki. Iya. 11. Mau foto sing ya iki kowe. Bisa. Wah, gue lagi kan. Mau checking kok ada iya. Masih arep saya ke Mas Tommy sopo. Tapi ya aslinya sopo tau. Mas Tommy. Kuwi dhisik nyandang gelar ekspedisi terbesar se-Asia loh. Coba sudah. Makanya sih ngomong ini.
dulu istirahat. Jam 5 pagi, 5:15 kita mendarat di istirahat kedua kita di Menanti Raya, Merak Atas. Ini penumpangnya di Arab, nggak ada penumpangnya sama sekali. Akhirnya nyebrang juga ini. Suasananya bus kita sendirian ya, mungkin habis ini nyebrang pagi berarti. Tapi tetap berani nyebrang ya, karena di jalan tetap berjuang dan akhirnya dapet lah. Maksudnya meski penumpangnya cuma bijian, tapi alhamdulillah bisa ditutup dengan paket. Ngeri pokoknya. Jadi baratnya ini bisa dibilang jadi bis paket trip kali ini ya. Kita tidak tahu makan apa gimana, soalnya males mangap ya. Dan nah ini beberapa penumpangnya turun Piro gitu nih. Ini kita udah sering ya singgah di Menanti Raya ini. Gak ada bis lain selain bis kita. Nanti kita sambung lagi ya. Nah ini beberapa penumpang turun. Akhirnya sampai juga di ujung Pulau Jawa dan tak butuh waktu hingga 1 hari bisa menempuh perjalanan dari Magelang sampai di sini. Semakin lama perjalanan kami malah semakin rumit. Di depan kami sudah dermaga penyeberangan menuju pulau seberang, sedangkan jumlah sewa tak memadai untuk uang jalan. Jalan ninja jurus pamungkas akhirnya dikeluarkan guna terus melanjutkan ke garis finish. Perjalanan seperti ini akan sangat sulit untuk mengatur ritme agar baik kru maupun penumpang tetap berpuasa. Karena jarak yang kita tempuh bukan layaknya Surabaya ke Jakarta yang hanya bisa ditempuh 8 jaman saja. Kita sampai di sini sudah subuh dan waktu sahur sudah terlewati begitu saja. Kita harus terus produktif mengantarkan penumpang sampai ke tujuan. Rela tak berpuasa demi memberikan asupan nafkah keluarga di rumah juga merupakan alasan utama. Namanya kerja di jalan pasti butuh tenaga yang ekstra dan dipaksa tidak bisa berpuasa agar pulang ke rumah langsung bisa dibukakan daster masing-masing pasangannya karena membawa banyak rezeki. Hampir seluruh penumpang tidak ada yang berpuasa kali ini. Sebenarnya banyak yang makan di sini, tapi karena untuk menghormati penonton yang berpuasa banyak adegan memamah biak yang kita hilangkan. Sebenarnya untuk bisa sampai ke Sumatera uang jalan tidak mencukupi, tapi namanya kru bus pasti punya 1000 cara untuk bisa melewati masalah seperti ini. Ya. Orang berapa? Dua. Kita parkir depan. Sewa itu lho, sewa. Oh. Eh, じゃあ tawaran. tawarono. いや。 Tawarono. いや。 Tawarono. いや。 Tawarono. いや。
bos gue kayak bos gue. Makanya gua kemarin nggak tumben ini belum ada apa postingan OTW berat boy berangkat ini Berangkat terus lah, Selasa ini jarang nggak berangkat, 1 kali. kanan dulu mas bikin barcode dulu soalnya mau bikinin lagi pelayanan dermaga 5 sampai ke situ kan kalau bisa ya 1, 2, 3 lah kan gitu udah kosong ini kok kanan ya Nggak ada, 2 dulu. 3 lah terus baru gue yang kiri baik kapalnya itu baik punya anda Nggak dasar ya mas. emang lagi rusak dah belum bisa Astagfirullahaladzim. apa ya Lah tanggung ya. lanjut aja kalau Lanjut dulu lah. kalau bangun Sagita. Monata di Monata. Monata sama dangdut si Woge apa si Bokir Ini Sagita. di Mataklingan terus udah kosong gitu Hanya jam segini enak di Penang nggak kayak jam 4. Ngumpul-ngumpulan nggak. 1 udah dipakai apa bang? katanya udah coba belum buka paperwork lagi ngambil itu pasir 1. ya 2 nggak ada antriannya. Kapal nggak apa-apa. dua. Yang penting tempat sendiri ya bang. Ya. Selamat pagi pasukan Armor Merak. Nah ini kita langsung dapat di dermaga 2 ya. Jadi memang kapalnya belum datang, mungkin itu yang kelihatan agak itu ya, kapalnya mungkin itu mau ke sini. Jadi memang belum ada kapal, tapi kita ada di antrian paling depan. Sekarang jam berapa sih? Jam 6. Nah ini antrian paling depan. Nggak ada lagi, sepi. Kalau pagi gini memang sepi. Ramenya itu kalau jam 3, jam 4 subuh itu baru dusel-duselan. Kalau udah masuk pagi gini sepi. Jadi meski kapalnya belum datang, tapi kita dapat antrian yang pertama kali. Cakep lah. Tetap sambat, jangan semangat bos. Piye penumpangnya kok iso bal-balan ki piye? Agak sedikit mumet tapi tidak tertekan. Oh gitu. Berarti tetap sambat, jangan semangat ya. Wah ya mesti ya. Musim sepi, anjir musim sepi ya ini. Tapi toko Sumatera ning Jawa rame. Pokoknya mak Pernah berpikir waras. jangan pernah berpikir waras ya. Pernah berpikir waras pokoknya. Oke, cocok, aku seneng kata-kata itu ya. Tidak gini lagi mumet dah sih. Larang sambat.
Penak ndi nggawa RN apa numpak montore Mas Tama? Wah, enak karo Mas Tama. Anu ya. Penake piye iki? Bawahnya Ngono ya. jos. Wong kae nek dikongkon nyekleren paling ra iso iki. Iso nyetir setir tempeh. Penak pariwisata apa penak Nyumatra? Ayo. Foto wae. Waduh. Kerja, Bos. Yo gitu ya. Seluruh rintangan silih berganti akhirnya bisa dilewati dan kita sekarang sudah sampai di dermaga dari Pelabuhan Merak. Pagi ini kita sendirian di sini tanpa adanya bus lain karena kepadatan bus di pelabuhan biasanya terjadi sekitar jam 3 sampai jam 4 pagi. Sedangkan kita masuk ke sini sudah terang benderang. Bus sumber waras memang hanya menggunakan kapal reguler dan untuk harga tiket bus masuk ke kapal reguler ada di 1,5 jutaan. Sedangkan kalau untuk kapal ekspres ada di 2,5 jutaan. Kalau naik kapal reguler dengan ukuran yang besar biasanya akan lebih lama berada di atas laut. Paling cepat bisa tembus 3 jaman. Tapi kalau dapat kapal yang ukurannya nggak terlalu besar bisa sampai 2 jaman di atas laut. Cuaca pagi ini cerah, tapi tidak dengan pikiran semrawut dari para kru yang sedang bertugas. Mumet ndase, soalnya kabin bus bisa dibuat main sepak bola karena saking sepinya sewa. Bisa dibilang sewa kali ini tiarap banget. Mau bikin tim sepak bola juga kurang jumlah penumpangnya. Tapi sisi positifnya di trip kali ini IMT nggak pernah ada kegiatan upacara di dalam bus karena sewanya cuma bijian. Jika kalian paham kondisi sebenarnya bus sumber waras ini memang bus ekonomi dengan tarif termurah, tapi dengan banyaknya kompetitor yang bermunculan, peta persaingannya makin panas. Meski hampir semuanya bukan kelas ekonomi melainkan kelas patas maupun eksekutif, sebut saja ALS, Batu Mukti Putra, Putra Remaja, Handoyo, Prayogo, dan Ramayana. Nah, buat teman-teman yang belum nonton IMT full tripnya Jogja Jambi naik Ramayana bisa ditonton dulu ya. Kalau pilihan termurah memang sumber waras bisa dijadikan pilihan dari Magelang menuju ke Jambi. Rentan waktu dengan bus eksekutif juga tidak jauh berbeda. Bus eksekutif juga naik turun tol di Jawa maupun di Sumatera. Seperti biasa, kalau naik bus sistem setoran gini kita nggak akan pernah menyebutkan pasti berapa jumlah sewa dan paket. Jadi cukup diresapi dan dirasakan saja pertempuran antara urip lan karep ora sepaham. Tahu nggak apa artinya? Pertempuran antara kehidupan dan keinginan tidak sejalan. Nah, kita udah berada di kapal KMP Trimas ya. Jadi kapal ini besar, tapi yang besar ini parkiran mobilnya. Waduh, kelihatan lagi. Jadi yang besar ini parkiran mobilnya kapal ini. Nah, KMP Trimas ini yang besar tempat kendaraannya ya, cuman untuk ruangannya cuman sedikit, jadi nggak ada, kayaknya ini saya pernah naik itu nggak ada tempat tertutupnya, ruang tertutupnya yang gratis. Jadi kalau tempat yang gratis itu di luar kayak gini, penumpang cuma dapat segini doang. Tuh, yang besar malah parkiran kendaraannya, tapi untuk ruang penumpangnya ada yang di dalam ruangan itu tapi VIP. Kalau VIP berbayar ya. Kalau yang nggak berbayar, yang gratis ya di luar ruangan. Nah, panas-panas gini nggak ada tempat tidur sama sekali. Tuh, kecil untuk dek penumpangnya.
sana juga udah nggak ada lagi. Tuh, itu udah Anjungan. Jadi memang besar kapalnya, tapi memang untuk kendaraan ya. Tapi untuk penumpang, kalau mau yang dalam ruangan ya harus berbayar tadi yang VIP. Kalau nggak VIP ya panas-panasan gini, nggak ada ruang tidur. Ini jam 7 pas, jam 7 pagi. Jadi habis ini kita coba review yang ruang VIP-nya. Jadi satu ya, ini toilet sama ruang VIP-nya. Kalau VIP gini berbayar semua. Tuh ada tulisannya tuh. Ada ruang tidur juga. VIP B. Duduk 10.000. Wah, keren. Jadi kalau VIP gini bayar semua ya, meskipun duduk gini ada tulisannya 10.000. Cuman duduk nih. Toiletnya, kalau cari toilet berarti di ruang VIP ini ada VIP juga untuk ruang lesehan atau orang, ada juga ruang tidur ini. Nah kayak gitu. Ini nggak gratis ya, berbayar. Oh 15.000 ada tulisannya. Akhirnya kapal kita sudah berlayar menuju ke Pulau Sumatera. Sayang banget, kapalnya terlihat besar dari luar, tapi ternyata yang besar adalah tempat parkiran kendaraannya. Sedangkan ruang istirahat untuk penumpangnya minim banget yang gratis. Kalau dipaksa di tempat gratis, auto beluk embun-embunanmu karena kepanasan kena terik sinar matahari. Kalau mau adem dan dingin bisa masuk ke ruangan VIP. Untuk harga-harganya sudah ada di frame sebelumnya. Kalau punya mental lebih dan jam terbang tinggi, sering bolak-balik nyebrang pulau, bisa langsung saja masuk ke ruang tidur sopir di kapal. Nguncluk saja seakan-akan kalian adalah sopir truk muatan. Akhirnya kita putuskan tidur di ruang sopir. Lumayan bisa merebahkan badan dan memejamkan mata selama 3 jaman. Karena setelah ini kita akan kembali berkutat dengan luasnya Provinsi Lampung. Karena bus sumber waras ini bukan via full tol Trans Sumatera. Habis ini kita akan menyisir seluruh wilayah Lampung untuk terus mencari sewa tambahan. Persis mirip sama trip kita waktu naik Family Raya Ceria kemarin. Cuman nanti kita menyisirnya dari Lampung menuju ke lintas timur. Sedangkan kalau Family Raya Ceria kemarin dari Lampung menuju ke lintas tengah.
dalam timbang Sumatera kan timbang wisata rek wesan. Sumatera sak seneng turune sing nyetel opo. Kadang jatilan barang. Pada kono lagu tak wis pasti nyetel wae jalur pasti. Sumatera turune wis sing jatilan jatah kan. Thank you.